Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, segala kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kembali kita bisa mengkaji sebuah kitab yang diberi nama oleh penyusunnya Umdatul Ahkam, di mana kitab ini memuat hadis-hadis tentang hukum, hadis-hadis yang berisi tentang hukum-hukum agama Islam, yang disusun oleh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Ibn Surur Ibn Rafi Ibn Hasan Ibn Ja'far Al-Jamma'ili Al-Maqdisi rahmatullah alaih. Dan para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ikhwah sekalian, bahwa kitab ini memiliki tempat di hati para ulama kaum muslimin, khususnya ahlus sunnati wal jamaah, ahlul hadis. Sebab hadis-hadis yang dimuat di kitab Umdatul Ahkam mayoritas adalah muttafaqun alaih. Hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hanya sedikit hadis yang diriwayatkan oleh selain mereka berdua. Sehingga kitab ini memiliki keistimewaan karena hadis-hadisnya tidak diragukan lagi tentang kesahihannya. Terlebih lagi hadis-hadisnya disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan perlu kita ketahui bahwa jika sebuah hadis, kesahihan hadis itu disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, maka kedudukannya paling tinggi. Kedudukannya paling tinggi. Harus lebih kita dahulukan untuk kita jadikan hujah dan dalil dibandingkan hadis-hadis yang tidak disepakati oleh keduanya. Baru di bawah itu adalah hadis-hadis yang hanya disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini urutan kedua. Setelah itu hadis-hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim, baru ulama-ulama yang lainnya. Ini keistimewaan kitab yang kita pelajari. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan manfaat atas ilmu yang kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Baik. Memasuki hadis yang berikutnya para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, al-hadits at-tasi'u ba'da al-mi'ah. Hadis yang ke 109. Dan boleh kita membacanya al-haditsu at-tasi'u wal mi'atu. Dan kata-kata mi'ah wajib diberi al supaya
dia bermakna al-adad at-tartibi, urutan. Kalau antum menghilangkan alnya, maka tidak bermakna urutan, hanya 100 saja artinya, bukan yang ke 100. Jadi boleh kita katakan al-haditsut tasi'u wal mi'atu, hadis 109, atau al-haditsut tasi'u ba'dal mi'ati, hadis yang ke-9 setelah 100, berarti hadis yang ke-109. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ini salah seorang putranya khalifah yang kedua, Al-Khalifatur Ar-Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan kita ketahui bahwasanya beliau ini adalah termasuk minal mukthirina bi riwayatil hadits, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sudah sering kita sebutkan berapa hadisnya para jemaah. Ulama memang berbeda pendapat, tapi seringnya ulama mengatakan hadisnya adalah 2630 hadis. Jadi Abdullah bin Umar ini urutan kedua. Urutan ketiga siapa? Anas bin Malik. Hadisnya berapa para jemaah? 2286 hadis. Kemudian urutan yang keempat adalah Aisyah. Hadisnya berapa? 2210 hadis. Dihafalkan, diingat ya. Abdullah bin Umar hadisnya 2630. Sebagian ulama mengatakan kurang dari itu. Taib. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah. Jadi sanad dari sini bermuara pada dua orang sahabi, dua orang sahabat, sahabian. Abu Hurairah urutan pertama. Berapa hadisnya ikhwah? 5374 hadis, 5374. Urutan pertama. Dan nama beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman ibn Sakhrin ad-Dawsi. Sebagian ulama ahlul hadis mengatakan namanya adalah Abdullah bin Amr. Namanya adalah Abdullah bin Amr. Dan banyak perbedaan para ulama tentang penentuan nama beliau. Tetapi indal muhaqqiqin, di sisi para peneliti, mereka berpendapat yang lebih rajih, dan ini dirajihkan oleh Al-Imam An-Nawawi dan juga ahlul hadis fi hadzal asr, di masa kita sekarang ini, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Dan ad-Dawsi sebuah kabilah Daus dari negeri Yaman. Ini orang alim ini. Abu Hurairah ini masuk Islam baru 3 atau 4 tahun menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ilmunya banyak. Usianya sebaya dengan Ibunda Aisyah, lahir tahun 19 sebelum Hijriah, wafat tahun 59, 1 tahun setelah wafatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Taib. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qol, beliau berkata, idza staddal harru, apabila al-harru, cuaca panas, apabila panas terik, istadda, bertambah berat, bertambah panas, fa'abridu anis shalah, maka hendaknya kalian mendinginkan salat. Maksudnya adalah menunda pelaksanaan salat duhur. Dan di sini alhamdulillah duhurnya sebenarnya pukul berapa ya kawan di situ biasanya? 11 lebih berapa? 30 berapa duhurnya ya. Tapi kita azannya pukul 12, atau tadi Abdurrahman azannya pukul berapa? 12 lebih 6 kurang lebih. Ya. Ini termasuk mengamalkan hadis ini karena sekarang panas sekali ini, panas terik, kawan. Ya, antum tidak terasa. Kami yang di luar pakai kendaraan kalau tidak pakai AC tidak kuat. Jam segini nih, subhanallah. Saya kalau tidak pakai AC 5 menit sudah berkeringat seperti habis main bola. Ya, sesudah main sepak bola. Karena panas terik. Maka hadis ini sudah kita amalkan. Alhamdulillah kita adzan pukul 12 ya. Dan saya ingin mengingatkan ya ikhwah dan para jamaah yang menyaksikan dan mendengarkan kajian ini, bahwa muadzin itulah yang berhak untuk mengumandangkan iqamah. Jadi tolong diamalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Yang beriqamah bukan orang lain, muadzin. Dan muadzin akan mengumandangkan iqamah, qomat, apabila imamnya datang, atau disepakati jika imam terlambat 5 menit dari jadwal untuk didirikannya sholat,
maka dia kumandangkan iqamah dengan catatan ada imam penggantinya. Siapa imam pengganti? Imam pengganti adalah imam-imam yang biasa ditunjuk di sholat-sholat lima waktu. Misalnya sholat maghrib yang ditunjuk adalah misalkan aja Ustadz Anton. Sholat duhur Ustadz Daki tidak datang, Ustadz Anton ada, maka beliau yang berhak menjadi imam. Jadi demikian. Walaupun yang datang ke sini ada tamu, ada syekh yang lebih alim, syekh itu tidak berhak kecuali dipersilahkan oleh imam yang asli. Jelas? Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan. Sunnah-sunnah seperti ini tidak boleh dimatikan, ikhwan. Jadi di Saudi Arabia tidak ada yang berani mengiqamah kecuali adalah muadzinnya yang mengumandangkan adzan. Itulah yang mengiqamahi salat, yang membaca iqamah, mengumandangkan iqamah. Jelas ini, ikhwan? Yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tolong diamalkan nanti asar. Muadzin lah yang mengumandangkan adzan dan muadzin yang mengiqamai salat dengan catatan imamnya sudah datang. Jadi tidak boleh muadzin mengiqamai salat tapi imamnya masih di depan rumahnya Ustaz Widodo, tidak boleh. Harus sudah masuk masjid. Jadi sudah dilihat dia masuk masjid. Begitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian Nabi mengatakan di dalam hadis ini, kita lanjutkan, kita kembali kepada kitabnya, fa inna syiddatal harri, karena sungguhnya beratnya panas, tingginya panas, min faihi jahannam, maka itu adalah dari faihnya neraka jahannam. Apa makna faih? Disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam, intisyaru harriha, telah menyebar panasnya, wa ghalayaniha, dan menyebar mendidihnya neraka jahanam, mendidih panasnya neraka jahanam. Sehingga sering diartikan oleh para ustadz atau para guru kita adalah dengan arti hembusan panasnya neraka jahanam. Jadi panas atau panas yang sangat, yang terik, ya, syiddatul har itu bisa diartikan panas yang sangat, yang berat, yang tinggi, yang terik. Itu adalah dari hembusan panasnya neraka jahanam. Dan jangan difikirkan dengan akal dan logika kita. Banyak hal di dunia ini tidak bisa dilogikakan, ya. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Paham enggak ini? Antum misalnya berada di kamar mandi, ya. Yang kamar mandinya tertutup rapat, ya. Di situ Allah sediakan oksigen. Sebelum kamar mandi itu antum tutup, oksigen sudah masuk ke dalamnya. Antum berada di kamar mandi, nikmat, bisa menghirup udara dengan segar, bisa bernafas. Coba seorang yang dia sedang tidak sehat, naudzubillahi min dzalik, padahal dia di ruangan yang luas, tapi dia harus dipasang oksigen. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa lagi menghirup, paru-parunya sudah lemah dan seterusnya. Waliyadzubillah, nasallallahu salama wal afiyah. Maka nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini harus syukuri para jemaah. Termasuk faihnya neraka jahanam ini ada nikmat di mana kita boleh menunda, mengakhirkan sedikit sholat duhur, tidak menyegerakannya, ya. Disunahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini, ya, kalau di Saudi Arabia terasa sekali para jemaah. Panas seperti ini atau di negara Timur Tengah terasa sekali. Panas, ketika panas. Tapi itu adalah nikmat dari Allah. Kenapa? Karena kurma itu tidak akan masak apabila cuacanya dingin. Kurmanya tidak bisa masak. Jadi antum bisa menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ada dengan panas, ya. Jemuran antum nyuci dari pagi. Itu kalau musim seperti ini jam 10 11 sudah kering, ya. Subhanallah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran dari hadis tersebut yang pertama, ma yu'khadhu minal hadithi al-awwalu atau awalan istihbabu ta'khiris sholati dhuhri. Disunahkannya untuk menunda atau mengakhirkan sholat duhur fi syiddatil hari, di panas yang terik, di panas yang tinggi, ila an yabrudal waktu, hingga waktunya atau cuacanya keadaannya mendingin, wa tankasira al hararatu, dan panasnya sudah pecah, artinya tidak terlalu panas, sudah mulai apa? Mulai berkurang panasnya. Inilah yang dimaksud dengan ibrad tadi. Kita disuruh untuk menunda, mengakhirkan sholat duhur, dan ini diperbolehkan, termasuk hal yang disunahkan. Ats-tsani, yang kedua, annal hikmata fi dzalika, sesungguhnya hikmah
Di balik itu semuanya adalah huwa talabu rahatil musalli, yaitu mencari hal yang nyaman bagi orang yang sholat. Jadi kita sholat dalam kondisi tidak nyaman, panas, terik, itu tidak bagus, membuat konsentrasi kekhusyuan sholatnya terganggu. Mungkin kita mengatakan, Ustaz, tapi sekarang kan banyak ini, sudah ada AC, sudah ada kipas angin. Jangan kita bayangkan kondisi ini, kita bicara kondisi umum. Di Afrika banyak masjid-masjid tidak ada kipas anginnya. Ya. Antum pernah lihat sebuah video itu, imamnya sampai berkeringat keluar itu. Kenapa? Tidak ada kipas anginnya. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mereka tidak bisa berdiri di atas lantai atau di atas pasir. Berdirinya di atas kayu yang dibuat pijakan. Karena saking panasnya, lantai pun menjadi panas. Pasir menjadi panas. Maka berpijak di kayu, karena kayu tidak, kalau kayu antum meletakkan di panasan tidak sebagaimana pasir. Coba pasir antum, kemudian kaki antum menginjak pasir, itu panas. Atau misalnya lantai itu lah, depan masjid itu. Kalau sedang panas antum injak, panas. Tapi kayu tidak. Jadi kayu tidak. Sampai mereka itu harus sholat berdirinya di atas pijakan kayu supaya tidak terasa panas. Ini hikmahnya. Jadi kita jangan mengukur dengan kondisi di negeri kita. Sama dengan Rasulullah menganjurkan untuk berhemat dalam penggunaan air. Jangan kita mengatakan, Ustaz, alhamdulillah di Ar-Rasyad itu, di Bogem, Gura, airnya melimpah ya. Satu timba boleh saya habiskan sendiri, nanti masih ada lagi, saya nyalakan sendiri, airnya keluar. Jangan di sini, coba di daerah yang lain di Indonesia, di Gunung Kidul. Itu harus menunggu pasokan air ya, di Gunung Kidul. Dan saya pernah di daerah di Sulawesi sana. Saya pernah tinggal di sana. Tidak semua daerah Sulawesi airnya mudah. Di Nrekang, di beberapa daerah yang jauh, di pegunungan susah air para jemaah. Jadi hukum Allah ini hukum secara umum, bukan hanya untuk orang-orang yang di Bogem. Ya, jelas ini para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum disunahkan. Baik. Dan antum sendiri lebih suka adzan zuhur jam 12 daripada setengah 12 tepat ya. Bisa istirahat setengah jam lumayan untuk memejamkan mata, istirahat sejenak ya. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Liyakuna ahdara liqalbihi, agar lebih bisa menghadirkan hatinya, konsentrasi. Wa ab'ada lahu, dan menjauhkan dirinya anil qalaq, dari kegelisahan. Ats-tsalits, pelajaran yang ketiga, annal hukma yaduru ma'a illatihi, sesungguhnya hukum itu berputar bersama illatnya, sebabnya. Famata wujidal harru, maka kapan didapatkan panas, fi baladin, di sebuah negeri, wujidat fadilatu takhir, maka didapatkan juga keutamaan untuk menunda atau mengakhirkan sholat duhur. Karena hukum itu berputar bersama sebabnya. Jika ada sebab, maka hukum itu bisa dikerjakan, diterapkan. Taib. Wa ammal biladul baridatu, adapun negeri-negeri yang dingin, negeri-negeri yang dingin ya. Fali faqdiha hadhil illata, karena disebabkan negeri-negeri itu kehilangan sebab ini, karena tidak ada panas, la yustahabbu, maka tidak disunahkan takhirus sholati fiha, untuk menunda sholat di negeri-negeri tersebut. Misalnya di daerah dingin, di mana ikhwan-ikhwan dari Pujon, Ngantang ya, itu tidak perlu kita menunda, mengakhirkan sholat. Tapi Surabaya, Jakarta yang panas terik ya, atau daerah-daerah yang lain, daerah puncak itu ada yang dingin sekali, tidak perlu kita. Jadi tidak perlu kita menunda. Taib. Kemudian pelajaran yang keempat, ar-rabi' dhahirul hadithi, dhahirnya hadis. Wal mafhumu minal hikmati, dan apa yang difahami dari hikmah fi hadza ta'khir, di dalam pengakhiran ini, penundaan ini, annal hukma amun, sesungguhnya hukum ini umum, fi haqqi man yu'addis salata jama'atan fil masjidi, bagi orang yang menunaikan salatnya dengan berjamaah di masjid. Perhatikan ya, berjamaah di masjid. Wa man yu'addiha, namun siapa yang menunaikan salat munfaridan fil baiti, sendirian di rumah ya,
Waman dan siapa saja ya, dan siapa saja yang menunaikan sholatnya sendirian di rumah. Jadi umum bagi yang sholat berjamaah di masjid maupun yang sholat sendirian di rumah. Li'annahum yashtarikuna fi husulil qalaqi minal har. Karena mereka berserikat sama-sama merasakan, mendapatkan ya adanya kegelisahan disebabkan panas. Khususnya di daerah-daerah panas yang tidak ada kipas angin, mirwahah maupun tidak ada mukayyif AC-nya. Saya dulu dapat cerita dari seorang dai. Beliau ini dai Filipina, satu kantor dengan saya. Namanya Syekh Abdurrahman Abtahi. Beliau sekolahnya di Libya. Katanya beliau di Libya tidak ada AC-nya. Beda dengan di Saudi. Di Saudi kaya. Semua ber-AC, kelas ber-AC, asrama ber-AC dan seterusnya. Di Libya, kalaupun ada AC itu hanya di masjid atau di kelas saja. Tapi ruangan asrama tidak ada AC-nya. Sebagian pesantren juga begitu, masjid ada kipas anginnya, tapi asramanya tidak ada kipas anginnya ya, sehingga gerah, panas. Taib. Maka hukum ini umum. Yang kelima, pelajaran yang kelima, al-khamis, annahu yusra'u lil musalli. Sesungguhnya disyariatkan bagi orang yang salat an yu'addiya as-salata ba'idan, untuk menunaikan salatnya itu jauh an kulli syaghilin anha, dari segala hal yang menyibukkan dirinya dari salatnya, wa mulhin, dan melelehkan dia fiha, di dalam salatnya. Jadi hendaknya salat itu dijauhkan dari hal-hal yang menyibukkan dan juga melalaikan. Hadis berikutnya, jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Al hadithul ashiru ba'dal mi'ah. Tidak ada yang tidur ya ikhwan ya. Nah, lihat saya semuanya. Utsman, hal anta na'san? Asabaka nu'as? Tan'as ya akhi? Nah, mengantuk? Tidak ya? Oh mengantuk, Masya Allah, jujur ya. Jadi Utsman ini orang yang jujur, Masya Allah. Diberkahi Allah insya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Al hadithul ashiru, hadis yang ke-10, ba'dal mi'ati, setelah 110. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Siapa yang sekolah di Kutab? Ada yang masih Kutab atau semuanya sudah hufal? Utsman masih Kutab. Hufat atau Kutab? Hah, Kutab? Utsman, berapa hadisnya Anas bin Malik ya akhi? Tadi barusan dijelaskan Ustaz. Urutan keberapa beliau dalam perawi hadis yang terbanyak? Ke-10 apa 9? 10 apa 9 ya Utsman? Hah? Urutan keberapa? Taib. Anta ya akhi. Urutan keberapa? Anas bin Malik. Ke-10 apa ke-9? Hah? Keberapa? Hah? Kedua Abdullah bin Umar ya akhi. Hah? 9? Gak ada ke-9. Nah, terakhir Abu Sa'id Al-Khudri ke-7 ya. Sebelumnya Jabir bin Abdullah. Ke-4 Aisyah ke-4. 1 Abu Hurairah. Diurut aja. Ketiga, Masya Allah, barakallahu fiik, insyaallah ya. Ketiga, iya, urutan ketiga ya akhi. Sebentar. Masya Allah, ketiga. Pinter antum ya, Masya Allah. Tal ya akhi. Taqaddam huna, fadhal. Urutan ketiga, bisa dia jawab, Masya Allah, pinter. Baik. Kita lanjutkan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kunna nusalli." Kami dahulu salat ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil harri, di panas yang sangat. Fa idza lam yastati ahaduna, apabila lam yastati, tidak bisa, tidak mampu, ahaduna, salah seorang di antara kami. Saya tadi ngoreksi ya, saya mengkoreksi ujiannya S1. Ditulis itu kan ujiannya pakai bahasa Arab, ditulis jawabannya la ke dalam kurung sanggup, la sanggup. Jadi dia tidak tahu, tidak sanggup itu bahasa Arabnya apa. Sanggup itu sama dengan bisa, sama dengan mampu. Bahasa Arabnya istato'a boleh, qadira boleh ya. Harusnya la yaqdiru atau la yastati'u.
la sanggup. Gak apa-apa, dapat nilai Mas Yan daripada tidak memberi jawaban ya. Jadi antum nanti kalau kuliah di Jamiah Islamiyah Madinah, terus lupa bahasa Arabnya, tulis bahasa Indonesianya saja. Nanti tetap dapat nilai sama syekhnya. Syekhnya senyum sambil bingung, ini bahasa apa ini? Bahasa planet mana ini? Tapi kan masih dapat nilai daripada antum gak isi ya. Kecuali antum kasih bahasa Inggris. Syekh Madinah banyak yang pintar bahasa Inggris. Ulama Saudi itu ada yang menguasai bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Di kantor saya itu ada syekh namanya Syekh Harun bin Abdurrahman Al-Mansur, imam masjid, pimpinan kantor saya. Itu menguasai bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Banyak syekh saya itu kita kalah bahasanya. Belajar bahasa asing, masyaallah. Antum jangan buru-buru bahasa Inggris dulu, bahasa Arab aja masih belum menguasai. Kuasai bahasa Arab dulu, baru kemudian kuasai bahasa yang lain. Kalau saya kan sudah menguasai bahasa Arab ya, baru kemudian menguasai bahasa yang lain. Itu bermanfaat untuk dakwah. Ya ikhwah sekalian. Taib. Fa'idha maka apabila lam yastati, tidak mampu, tidak bisa ahaduna salah seorang di antara kami an yumakkina, untuk menekan, membuat menekan wajah jabhatahu, dahinya minal ardi, di bumi. Jadi menekankan dahinya di bumi, basata thawbahu, maksudnya menekankan ini meletakkan dengan sempurna. Sebab dikala panas, dahi ini jika diletakkan di tempat yang panas ini tidak kuat dahi ini. Karena kulit di sekitar ini sensitif ya. Sensitif di sini. Maka panas. Maka supaya dahinya bisa diletakkan, karena dahi termasuk yang wajib diletakkan. Jadi ketika seorang sujud itu 7 anggota badan harus diletakkan di tempat sujudnya. Apa itu? Dahi dengan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 jari jemari kedua kaki. Jadi jari jemari kedua kaki. Maka basata thawbahu, jika tidak mampu dia meletakkan dengan sempurna dahinya di lantai, maka dia membentangkan thawbahu, kainnya atau pakaiannya. Fasajada ali, maka dia kemudian bersujud di atas kain atau pakaiannya tersebut. Pelajaran apa yang bisa dipetik? Mayu khadu minal hadithi. Al-awwalu, yang pertama, anna waqta salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi adh-dhuhra fi ayyamil harri, anna waqta salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya waktu salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi, ketika beliau memimpin atau mengimami salat para sahabatnya, la dhuhra, salat duhur, fi ayyamil harri, di hari-hari yang panas, wa huwa, yaitu waktunya kapan? Ba'dan kisari hararati syamsi, setelah inkisari, pecahnya hararati syamsi, panasnya matahari. Yang dimaksud pecahnya di sini berkurangnya ya. Kalau panas itu sudah pecah, maksudnya sudah berkurang, sudah tidak panas yang terik, sudah mulai pecah panasnya, bukan panas yang betul-betul panas. Maka itulah waktu sholatnya Nabi dikala hari-hari panas, ketika beliau mengimami para sahabatnya. Namun wabaqai athariha fil ardi, namun masih tersisa bekas-bekasnya, pengaruh-pengaruh panas tersebut fil ardi, di bumi. Jadi walaupun sekarang antum keluar ya, itu masih ada sisa-sisa panasnya. Sekarang sudah inkisar, ini sudah berkurang panasnya. Berbeda dengan setengah 12, jam 11 itu masih panas-panas teriknya ya. Sekarang sudah inkisar. Tapi antum kalau misalnya meletakkan kaki antum di luar, tidak pakai sandal, terasa panas ya. Atau di lantai yang terkena, terik langsung. Masih ada sisa-sisa bekas dari pengaruh dari panasnya. Ats-tsani, yang kedua, jawazus sujudi, bolehnya bersujud ala ha'ilin min thawbin, atas pembatas pelindung dari pakaian. Jadi boleh kita bersujud memakai apa? Ini. Jadi memakai sajadah. Ini membatalkan pendapat sebagian orang yang nyeleneh. Ada dai nyeleneh, katanya sujud itu harus di atas tanah langsung. Harus di atas tanah. Tidak boleh sujud di atas lantai keramik, apalagi ada karpetnya. Jadi masjidnya beliau, dai nyeleneh ini, itu tidak di lantai, tidak di semen, tanah, pasir. Ini kekurang fahaman. Kenapa masjidnya Nabi berupa tanah dahulu? Karena memang di zaman dahulu rumah-rumah mereka, para sahabat Rasulullah SAW juga berupa tanah, tidak seperti sekarang ini ya. Jadi
Jadi pendapat ganjil ini namanya, syad, pendapat yang syad, yang nyeleneh, yang aneh, ganjil. Karena menyelisih jumhur ulama. Jadi kita ini jangan sampai menyelisih jumhur ulama. Jika itu jumhur ulama ahlu sunnah, jangan diselisih. Kebanyakan menyelisih jumhur, jika pendapatnya itu tanakut, bertentangan dengan pendapat jumhur, kebanyakan itu pendapat yang nyeleneh atau syad atau ganjil. Seperti sholat di atas apa? Tanah langsung ya. Memang sholat di atas tanah boleh disyariatkan, tapi sholat kita di lantai, apakah lantai semen ataukah lantai marmer ataukah lantai apa? Ini apa namanya? Keramik atau yang lebih bagus daripada keramik apa namanya? Di atasnya keramik sedikit apa namanya, ikhwan? Granit. Ya. Kalau Masjidil Haram itu bukan granit lagi apa? Marmer, dingin. Dan di bawahnya lantai marmer itu ada AC-nya. Dipasang AC itu bawahnya, sehingga antum jam berapapun kaki antum adem enak. Uthman, masya Allah. Saya doakan semuanya bisa ke Masjidil Haram, insya Allah. Nanti kita sewa pesawat terbang ya, insya Allah ya, pergi ke sana ke Mekah, insya Allah. Loh, apa tidak bisa? Bisa. Kalau salah satu murid Ar-Rasyad santri ini nanti jadi presiden, ini mantan santrinya reuni ke Mekah Al-Mukarramah, disewakan pesawat oleh Bapak Presiden misalnya, ya bisa. Kenapa nggak bisa? Kenapa tidak bisa? Bisa. Ketika Presiden Haji Muhammad Soeharto memimpin Indonesia, beliau setiap tahun musim haji itu menghajikan orang dari kantongnya sendiri, dari rezekinya dia sendiri, tidak dari biaya APBN negara. Masya Allah, bisa itu ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, taib. Jadi boleh kita sholat memakai apa? Alas. Hail ini kita artikan alas lah ya, penghalang, kain yang melindungi, boleh jika terasa panas. Kemudian wa ghairihi, dan selain kain atau pakaian, indal hajati ilaihi, seperti sajadah boleh ya. Misalnya apa? Ini sorban diletakkan di depannya, jika depannya misalnya panas, boleh ya. Silakan, enggak ada masalah ya. Taib. Sorban ini ya, sorban itu sebenarnya kain sorban seperti ini, kain seperti ini multifungsi ya. Multifungsi. Saya tadi pagi terasa dingin di leher ini sejak malam, maka saya pakai ini. Siang sudah nggak terasa ini. Multifungsi ini. Kalau pas sakit kepala diikatkan di kepala ya. Buat bantal juga bisa ya. Kalau ada santri yang ngantuk bisa juga kan. Multifungsi ini sorban ini ya. Tayyib. Jadi boleh selainnya jika dibutuhkan. Min harrin disebabkan panas, au bardin atau disebabkan apa? Dingin, au saukin atau adanya duri, wa nahwi dzalika atau yang semisal itu. Hadis berikutnya al-haditsu al-hadiya asyara ba'dal mi'ati, hadis yang ke-111, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Makanya antum sering mendengar Anas bin Malik, Abu Hurairah ya, sebentar-bentar Abu Hurairah, sebentar-bentar Anas bin Malik, Abdullah bin Umar. Memang mereka perawi hadis yang terbanyak. Tapi ingat ya ikhwan ya, saya ingatkan berkali-kali. Ini bukan berarti Anas bin Malik hanya tahu 2286 hadis saja, tidak. Ketika beliau disebutkan meriwayatkan 2286, ini artinya Anas bin Malik ini kemungkinan besar hanya mendengar hadis ini langsung dari Nabi. Selainnya beliau tidak mendengar langsung dari Nabi SAW. Dari selainnya banyak sekali. Karena tidak mungkin sahabat hanya mengetahui segelintir hadis. Padahal hadis Nabi lebih dari 1 juta hadis. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Imam Al-Bukhari hafal 300.000 hingga 600.000 hadis. Tidak mungkin Anas bin Malik lebih kalah alim dengan Imam Bukhari atau Imam Ahmad, tidak mungkin. Tapi ini yang didengar langsung beliau dari Rasulullah SAW, yang diriwayatkan langsung. Taib. Makanya beliau mengatakan qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, kata beliau, man nasiya salatan. Sama dengan begini ikhwan, antum belajar hadis dengan saya ini, nanti belajar hadis dengan Ustaz Abdul Hamid dan seterusnya. Banyak belajar hadis. Sahih Bukhari, Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' atau Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah misalnya, dan yang lainnya, atau Mustadrak Al-Hakim, atau misalnya Musnad Ahmad, Musnad Al-Bazzar, Musnad Imam Asy-Syafi'i dan seterusnya. Antum banyak belajar hadis. Tapi antum hanya dapat sanad Arba'in Nawawiyah. Berarti antum hanya meriwayatkan Arba'in Nawawiyah saja. Hadis antum hanya 42 hadis. Kalau plus
tambah 8 berarti yang ada pada Jamil Ulum wal Hikam yang disempurnakan ditambahkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab, berarti antum hanya punya 50 hadis. Bukan berarti pengetahuan hadis antum hanya 50 hadis. Jelas ini? Nah, itu. Seperti itu kurang lebih di zaman ini ya. Jadi ustadz-ustadz kita ini ribuan hadis sudah dipelajari, mungkin sudah sampai belasan ribu hadis, ratusan ribu hadis, tapi tidak semuanya dia mendapatkan periwayatan itu dengan sanad jelas, sehingga hadisnya tidak sebanyak itu, tapi dia mengetahui banyak hadis. Taib. Kemudian beliau mengatakan, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasiya salatan, barang siapa lupa satu salat, fal yusalliha, maka hendaknya dia mengerjakan salat tersebut idza dzakaraha, jika dia mengingatnya. Antum biasa jamaah, biasanya yang lupa salat itu yang biasa jamaah. Biasa salat berjamaah, kemudian pas pulang ke rumah, kebetulan bertepatan pulang di rumah liburan. Waktu itu maghrib, biasa berjamaah di masjid, dan ketika itu sudah berangkat ke masjid. Tiba-tiba ada musibah, ada orang jatuh di jalan. Antum menolong, antum bawa ke rumah sakit, antum tunggui di rumah sakit dengan mobil antum, kendaraan antum. Tiba-tiba adzan Isya, Allahu Akbar, santai, pergi ke masjid, hendak mendirikan salat Isya ya. Ketika sudah hendak takbiratul ihram, ingat, ya Allah, astagfirullah, saya tadi ngantar belum salat maghrib. Kan bisa terjadi itu. Pernah kejadian menimpa saya sendiri. Begitu. Ya Allah, belum salat maghrib. Bagaimana? Ketika takbiratul ihram merubah niatnya salat maghrib. Berarti salat kita berapa? 3 rakaat. Bagaimana caranya? Apa enggak salat Isya dulu dengan imam, baru nanti setelah salam bangkit lagi iqamah salat maghrib? Tidak boleh kata para ulama. Dan ini pendapat yang rajih, tetap harus urut. Ini pendapat yang saya pegangi, pendapat dari ahlul hadis, tetap harus urut. Tapi caranya bagaimana? Nanti rakaat ketiga antum duduk tahiyat akhir, tunggu imam menyelesaikan rakaat yang keempat sampai dia duduk tahiyat akhir rakaat keempat. Paham? Jangan salam dulu, tidak boleh mendahului salamnya imam. Tunggu nanti salam bersamaan dengan rakaat keempatnya imam. Jelas? Seperti itu caranya. Antum duduk saja di situ. Kadang kita mendapati begitu pas safar ya, tiba-tiba masuk masjid pengen sholat, loh sudah Isya, sudah nggak apa-apa. Kita berjamaah, niatkan jamak dan qashar, maghrib tidak bisa dikosor, tidak bisa 1,5, ya, tetap 3 rakaat. Isya'nya 2 rakaat, maka sholat maghrib bersama imam. Nanti rakaat ketiga duduk saja, imam berdiri menyelesaikan rakaat yang keempat. Rakaat keempat imam duduk, tahiyat akhir kita salam bersama imam, kemudian berdiri lagi untuk iqamah, baca iqamah, kemudian kita sholat 2 rakaat qashar Isya, ya, niatnya Isya. Begitu caranya ya. Paham ini kawan? Ini pentingnya ngaji, ini pentingnya belajar di pesantren. Maka antum yang rajin, jangan buru-buru meninggalkan atau pulang dari pesantren kecuali kondisi yang mengharuskan ya. Jangan buru-buru, gampang nanti insyaallah. Kalau Ustadz saya sudah pengen nikah saja, tapi tetap tinggal di pesantren. Ini banyak kan ustadz kita masih belajar dan sudah menikah ya. Enggak apa-apa. Menikah itu tidak menghalangi untuk orang belajar. Ustadz Zaid misalnya sudah ngebet dengan akhwat, sudah punya calon, nikah dulu. Nanti jangan tinggal di situ lagi, enggak cocok. Ya dibuatkan rumah sama Ustadz Abdul Hamid, sama Ustadz Widodo, sama Ustadz Dagi, dibuatkan ini insyaallah. Ini rumah ini depan ini untuk para ustadz nanti, ya. Nanti Bogem ini insyaallah ada perumahan ustadz ini. Tingkat atasnya ustadz siapa? Yang masih muda di atas, yang sudah gemuk di bawah, enggak kuat dia jalan ke atasnya. Jadi begitu. Masih muda di atas ya. Mungkin nanti sampai lantai 3. Santri menikah boleh. Muhammad As-Salafi sudah ngebet, badannya sudah gede, badannya sudah mekar, sudah jadi pendekar, menikah boleh, enggak ada masalah. Siapa yang melarang? Boleh. Ikhwan di Makassar itu rata-rata 19-18 sudah menikah di sana. Ketika saya di sana usia 25 tahun, teman saya sudah punya 3 anak, 4 anak, bahkan ada yang 5 anak. Usia 25 tahun sudah punya 5 anak. Berarti sebelum 20 sudah menikah itu ya. Sebelum 20 sudah menikah. Menikah muda itu enak. Dan nikah itu ya, enaknya itu bukan 5%, 99% insyaallah. Jadi menikah saja nanti ya. Tapi kalau Utsman enggak boleh, saya selendek nanti. Masih kecil. Khitan dulu, sunat dulu baru menikah. Belum khitan enggak boleh menikah. Taib. La kaffarata laha. Tidak ada kafaroh baginya. Jadi tidak ada kafaroh, tidak membayar kafaroh apapun. Kalau lupa tidak ada kafaroh. Kafarohnya adalah apa? Langsung sholat pada saat itu.
langsung sholat pada saat ingat, ya. Illa dzalika, kecuali itu. Kafarahnya adalah langsung mendirikan sholat saat ingat, ya. Wa tala qaulahu ta'ala. Kemudian Nabi membaca firman Allah yang Maha Tinggi, wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkanlah olehmu wahai Nabi Muhammad sholat lidzikri, untuk mengingat diriku. Surah Thaha ayat yang ke-14. Saya tanya, antum surah Thaha surat nomor berapa? Surat nomor 10 atau 11? Ayo, Thaha. Ayo, Thaha. Thaha. Ya, enggak boleh tanya loh ya. Enggak boleh tanya. Khufat, antum enggak. Surat Thaha surat nomor berapa? Tanya siapa tadi? Iya. Kalau Al-Hajj ayat berapa? Surat Al-Hajj. Tidak tahu. Setelah Thaha apa? Al-Anbiya, iya ta? Setelah Al-Anbiya apa? Al-Hajj. Setelah Al-Hajj apa? An-Nur, iya ta? Benar enggak? Bukan An-Nur. Al-Mu'minun dulu, baru kemudian An-Nur, baru Al-Furqan. Taib. Wali Muslimin, dan diriwayatkan Imam Muslim, man nasiya sholatan. Antum kesini, akhi, siapa itu tadi? Antum namanya siapa? Ta'al. Siapa namanya? Ya. Antum 3.000, yang bisiki antum 2.000. Karena antum enggak boleh 5.000, karena antum dibisiki tadi soalnya, ya. Kasih 2.000 nanti ya. Jajan pentol. Ikhwan Ar-Rasyad ini sering makan pentol, wajahnya seperti pentol semua. Kayak saya ya, masyaallah. Sama dengan ustadznya, kayak pentol. Taib. Wali Muslimin, dan diriwayatkan Imam Muslim, man nasiya sholatan, barang siapa lupa salat, lupa tidak salat, au nama anha, atau tertidur dari salat. Jadi bangun-bangun sudah kesiangan, subuhnya kesiangan, atau tidur asar sampai hampir maghrib baru bangun, fakaffaratuha, maka kafarahnya adalah an yusolliyaha, dari dia mengerjakan sholat tersebut, idza dzakaraha, apabila dia mengingatnya atau apabila dia bangun darinya, bangun dari tidurnya. Taib. Pelajaran yang bisa dipetik dalam hadis tersebut atau dari hadis tersebut, mayukhadhu minal hadithi minal ahkami, apa yang bisa diambil dari hadis tersebut berupa hukum-hukum. Al-awwalu, yang pertama, wujubu qadha'is sholati, wajibnya mengqadha salat alan nasi, atas orang yang lupa. Jadi nasi itu bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Bahasa Indonesia artinya beras yang sudah dimasak itu nasi, ya sudah matang. Bahasa Arab orang yang lupa, nasi. Anta nasi. Oh, bukan, saya orang kok nasi saya. Maksudnya anta, kamu lupa, ya ta? Kamu lupa, orang yang lupa. Taib. Jadi alan nasi, atas orang yang lupa. Wan naimi, dan orang yang tidur, inda dzikriha, ketika mengingatnya atau ketika bangun dari tidurnya. Jadi mengqadhanya ketika ingat atau ketika bangun dari tidur. Ats-tsani, yang kedua, wujubul mubadarati ila fi'liha, wajibnya bersegera mengerjakannya. Jadi wajib bersegera mengerjakan sholat. Jangan sudah ingat belum sholat, nyantai, tidak boleh. Segera sholat. Li'anna ta'khiraha, karena menunda-nundanya, ba'da tadzakuriha, setelah teringat dia belum sholat, adalah tafritun, perbuatan menyia-nyiakan, ya, melalaikan fiha, terhadap sholatnya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang terakhir, ats-tsalits, adamul itsmi, tidak berdosa, ala man akhkharaha li udhrin, atas orang yang menunda sholatnya atau mengakhirkan sholatnya karena udzur. Seperti min nahwi nisyanin, seperti semisal lupa. Jadi dia menunda sholatnya bukan karena sengaja tapi karena lupa. Wa naumin, atau karena tidur. Malam yufarrid, selama dia tidak melalaikan atau menyia-nyiakan fi dzalika, dalam masalah itu. Bi an yanama ba'da dukhulil waqti, seperti tidur setelah betul-betul masuk waktu. Jadi sudah tahu maghrib dia tidur, sudah tahu azan maghrib dia tidur, sampai dia bangun setelah masuk sholat isya, masuk waktu sholat isya. Ini berdosa kalau seperti ini. Tapi yang dia tidurnya jam 4 misalnya, bangun-bangun setengah 8, oh bisa ini tidur saking nyenyaknya tidur. Di rumah cuma dia sendirian, ibunya tidak ada, bapaknya tidak ada, istrinya juga belum punya misalnya. Bukan tidak ada, belum punya, ya. Jadi gak ada yang membangunkan. Dari pagi sampai sore murojaah, mau ujian 5 juz, misalnya begitu. Maka menghafal sampai tertidur jam 4, bangun-bangun setengah 8 malam. Sengaja apa tidak ini? Tidak. Ya.
maka dia tidak berdosa. Tapi yang sengaja tidur ketika sudah masuk waktu sholat, ini yang berdosa. Nah, ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.